Duduk di meja sambil tertawa, ayah datang membawa senar. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara Progresia Webinar. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Irfan Anwar Fauzan. Pada mungkin 1 jam sampai 1,5 jam ke depan, saya akan bertindak sebagai Master of Ceremony atau MC yang akan mungkin memandu Bapak Ibu sekalian dalam selama berjalannya acara webinar pada siang hari ini. Nah, tema webinar kita untuk siang hari ini itu adalah terkait Corporate Business Strategy Formulation. Sebelumnya, saya mewakili Cognoscenti Consulting Group mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam acara Progresia Webinar pada siang hari ini. Nah, Progresia Webinar ini adalah kegiatan seminar yang dilaksanakan secara online untuk membahas topik-topik terkait dengan kebutuhan manajemen organisasi. Nah, Progresia Webinar ini dibuka untuk publik dan tentunya gratis ya, Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya Progresia Webinar ini akan rutin dilaksanakan 1 bulan sekali dengan tema yang berbeda-beda. Dan tentunya tema yang relevan dengan manajemen organisasi, seperti manajemen kinerja, dan manajemen sistem, proses bisnis proses mapping, penyusunan SOP pada perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum memulai agenda pada siang hari ini, mungkin saya ingin memperkenalkan lembaga kami dulu ya, yaitu Cognoscenti Consulting Group, atau biasa dikenal dengan CCG. Cognoscenti Consulting Group, atau biasa dikenal CCG, merupakan sebuah lembaga konsultan manajemen yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan maupun penerapan praktek-praktek manajemen. Nah, kami juga sudah banyak terlibat nih di organisasi pemerintah, organisasi BUMN, juga perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Nah, salah satu produk unggulan kami itu adalah Progresia, yang mungkin tadi Bapak Ibu sekalian sudah banyak lihat di awal ya. Nah, Progresia sendiri merupakan SOP digital yang bisa digunakan untuk perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, Progresia adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk menjalankan semua SOP perusahaan secara digital dan tentunya dapat dipantau secara real time nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa tahu nih proses ini sudah sampai mana, akan kemana, dan endingnya akan seperti apa. Nah, terdapat beberapa keunggulan dari penggunaan Progresia nih untuk sebagai SOP digital Bapak Ibu sekalian. Di antaranya adalah pengajuan approval SOP yang mudah dilakukan. Jadi tidak perlu lagi misalkan ingin approval cuti, ingin approval pengadaan dan lain sebagainya itu harus ketemu fisik, harus ke kantor. Itu kan tentunya bisa memakan waktu ya. Nah, ini bisa kita integrasikan di sistem Progresia. Selain itu, seperti tadi sudah saya bilang bahwa sistem ini bisa dipantau secara real time. Jadi kita bisa mengontrol mungkin karyawan-karyawan kita itu sudah sampai mana kinerjanya, sudah sampai mana prosesnya, apakah menjalankan yang mungkin kita tugaskan. Nah, itu bisa kita pantau melalui Progresia ini. Kemudian juga Progresia ini datanya atau proses-proses yang sudah dijalankan ini terarsip secara digital. Sehingga jika apabila suatu saat nanti diperlukan, itu mungkin akan sangat mudah untuk ditelusuri. Mungkin biasanya akan terpakai pada saat audit ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga Progresia ini dapat diakses dengan berbagai gadget, bisa melalui handphone, laptop, hingga tablet, karena dia berbasis website. Dan yang terakhir adalah paperless, atau dia full menggunakan internet, tidak menggunakan kertas. Nah, jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk menggunakan SOP digital kami, yaitu Progresia, atau setidaknya ingin tahu lebih dalam dulu nih, Mas Irfan, bisa seperti apa sih Progresia ini? Atau Progresia ini kira-kira bisa sejauh apa kayak gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi website kami di www.progresia.co.id atau menghubungi kontak person yang tertera di layar. Baik, langsung saja kita masuk ke acara inti kita pada siang hari ini. Jadi webinar kita pada siang hari ini mungkin Bapak Ibu juga sudah lihat di pamfletnya. Kita sudah mengundang salah satu pembicara yang sangat luar biasa dan tentunya punya banyak pengalaman terkait tema yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yaitu ada Bapak Lukas Dani Citrabudi Eskom MSc. Beliau merupakan salah satu senior konsultan dari Cognoscenti Consulting Group. Beliau memperoleh gelar master dari Sheffield Hallam University, United Kingdom. Nah, di bidang bisnis internasional. Nah, sebagai konsultan senior, beliau sudah banyak terlibat nih di proyek-proyek konsultasi, termasuk di perusahaan-perusahaan swasta, terkait proyek bisnis proses mapping, penyusunan SOP, dan juga tentunya terkait balance scorecard dan strategic planning ataupun strategic formulation yang akan kita bahas ya lebih dalam pada siang hari ini. Nah, beliau juga terlibat banyak nih dan menjadi project leader mungkin, salah satu project leader
di dalam pengembangan aplikasi balance scorecard dan bisnis proses manajemen berbasis internet. Salah satunya adalah Progresia ini. Oke, langsung kita sapa saja. Selamat siang, Pak Lukas. Selamat siang, Pak Irfan. Gimana, Pak? Sehat, Pak? Sehat? Oke, baik, Pak. Udah siap nih, Pak, untuk ya mungkin sedikit bercerita ya dan sharing dengan kita semua terkait bagaimana sih kita membuat atau memformulasikan strategi untuk suatu perusahaan. Udah siap ya, Ya, Pak? ya. Oke, mantap. Baik, mungkin biar saya nggak terlalu banyak ngomong juga nih, kayak udah bosen dengerin saya ngomong nih Bapak Ibu sekalian. Jadi biar langsung masuk ke acara intinya, mungkin saya langsung persilahkan saja kepada Bapak Lukas, waktu dan tempat saya persilahkan untuk sharing dengan kami terkait materi ini. Oh, baik. Terima kasih Pak Irfan atas waktunya dan kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Lukas. Saya salah satu konsultan di Cognoscenti Consulting Group, di mana secara kompetensi ataupun bidang yang saya tangani lebih banyak berkenaan tentang strategic planning, menyusun rencana bisnis organisasi, kemudian implementasinya, dan juga terkait proses bisnis ataupun ada kajian-kajian yang uh, kami coba lakukan. Oke, baik. Terkait tema kita pada siang hari ini yaitu corporate business strategy plan development, atau mungkin uh, izin saya share screen. Oke. Nah, corporate business strategy plan development, atau mungkin bahasa yang familiar mungkin buat di Bapak Ibu adalah business plan development atau strategic plan development, atau mungkin sebagian organisasi ada yang bilangnya rencana strategis. Nah, itu yang akan kita coba bahas dan saya coba sharingkan bagaimana sih nantinya kita akan menyusun perencanaan strategi dalam organisasi kita, baik organisasi kita ini untuk yang skala besar ataupun mungkin yang masih skala kecil, menengah, poin-poin apa aja sih yang harusnya kita highlight dalam menyusun rencana strategis ataupun bisnis plan ini. Oke, baik. Nah, tadi profil yang saya coba sampaikan terkait pengalaman saya selama saya bergabung di Cognoscenti Consulting Group. Nah, saya langsung masuk kepada apa sih yang akan kita pelajari pada siang hari ini selama beberapa waktu ke depan. Yang pertama, kita akan memahami dulu apa sih itu yang kita sebut dengan strategic planning atau business plan atau rencana strategi, atau barang apa sih itu strategic planning itu. Kita harus pahami dulu kenapa mesti ada strategic planning. Lalu bagaimana tahapan-tahapan dalam kita menyusun strategic planning. Lalu bagaimana nanti kita lihat dalam strategic planning itu kita analisis secara external environment, internal environment, dan bagaimana nantinya kita memformulasikannya. Sehingga nanti kita mempunyai strategi yang kita tetapkan, yang diputuskan bersama-sama dalam setiap organisasi Bapak Ibu, yang bisa kita pegang sebagai panduan organisasi ke depannya. Nah, di sini kita coba memahami apa yang disampaikan oleh Profesor Michael Porter, di mana dia mencoba menjelaskan strategi itu adalah bagaimana kita menciptakan unique value ataupun valuable position yang melibatkan rangkaian-rangkaian aktivitas. Nah, ini yang menjadi poin yang Michael Porter kritisi terhadap perusahaan-perusahaan, di mana seringkali organisasi berfokus strateginya bukan terhadap value yang ingin disampaikan kepada customer-nya, value yang ingin diberikan kepada stakeholder-nya, pelanggannya, tapi lebih berfokus kepada aktivitas-aktivitas kecil yang mungkin sebenarnya itu hanya sebagai jembatan untuk mencapai keberhasilan organisasi. Nah, di sini Michael Porter ingin
membuka pikiran kita, wawasan kita bahwa janganlah kita berfokus kepada set aktivitasnya, tapi kita berfokus kepada creation a unique and valuable position. Jadi posisi apa sih yang ingin kita berikan kepada pelanggan kita, customer kita, sehingga nilai-nilai yang kita berikan kepada customer atau stakeholder kita itu menjadi suatu yang nilai tambah bagi organisasi. Nah, sehingga dalam manajemen strategis, dalam kita mengatur organisasi kita, seluruh keputusan kita itu akan diambil dalam memilih strategi. Apa sih yang akan kita berikan kepada pelanggan kita, lalu kita implementasikan, kita monitor, dan kita lakukan improvement waktu demi waktu. Nah, sehingga ini sangat penting bagi kita untuk memahami landasannya bahwa strategi bukan sekedar hanya langkah-langkah apa saja yang kita ambil, tapi nilai apa yang ingin kita berikan kepada stakeholder kita, baik itu customer, shareholder, ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan kita. Nah, kita masuk lalu Porter itu menjelaskan tentang generic strategi atau strategi secara umum. Dia membagi competitive advantage ataupun strategi ini ke dalam 4 bidang. Yang kita lihat adalah pertama ada cost leadership, di mana di sini kita mau lihat strategi organisasi itu ingin melakukan pengoptimalan terhadap biaya yang diimplementasikan di seluruh market. Lalu ada tentang differentiation, bagaimana dia ingin memisahkan produk yang unik, lalu ada manfaat-manfaat yang spesial yang benar-benar menjadi keunggulan organisasi. Lalu ada juga yang ingin differentiation fokus, di mana dia ingin fokus terhadap suatu market tertentu, ataupun ingin fokus terhadap optimalisasi biaya untuk produk ataupun segmen tertentu. Nah, dalam kita nanti menyusun strategi ini, kita harus memastikan apa sih yang akan kita tuju, apa sih yang ingin kita capai di kemudian harinya. Maka itu penting bagi kita untuk nantinya bisa memahami visi, misi, arah organisasi seperti apa, dan kita menerjemahkan keinginan dari founder, keinginan dari shareholder ke dalam tujuan-tujuan yang lebih spesifik yang nantinya saat kita implementasikan bisa kita ukur, bisa kita monitor pencapaiannya. Nah, lanjut sehingga strategic plan ini merupakan hasil akhirnya merupakan dokumen yang nantinya menjelaskan kondisi organisasi kita saat ini, perusahaan kita ini kondisi seperti apa sih, apa yang menjadi kekuatan, kelemahan kita, apa sumber daya yang kita miliki, lalu rencana ke depan, apa sih yang kita tuju, apa yang kita capai, dan plan yang kita tetapkan setiap tahunnya untuk bisa mencapai sasaran-sasaran itu, dan sumber daya yang kita butuhkan untuk bisa mencapainya. Nah, sumber daya ini bisa macam-macam, bisa ada tentang sumber daya manusianya, sumber daya keuangan, sumber daya secara metode, teknik yang kita lakukan, kemudian alat-alat, mungkin kalau misalnya industri kita manufaktur misalnya, lalu apakah kita perlu melakukan pembelian mesin baru, dan sebagainya. Nah, itulah hal-hal yang perlu nanti kita highlight. Nah, pertanyaannya bagaimana kita akan meng-highlight poin-poin tersebut, keadaan kondisi kita, sasaran-sasaran ke depan seperti apa, planning kita bagaimana, sumber daya kita seperti apa. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana sih kita coba memetakannya dalam strategic plan ataupun business plan ataupun rencana strategis yang akan kita susun. Nah, penting untuk kita pahami dulu untuk fungsi perencanaan bisnis adalah pertama sebagai penerjemah kebijakan umum. Nah, maksudnya ini apa? Penerjemah kebijakan umum ini memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan top management
dalam hal ini mungkin presiden director, CEO, ataupun owner, itu keinginan ataupun apa yang ingin dia capai itu bisa diterjemahkan dalam perencanaan bisnis. Nah, sehingga penting bagi kita untuk bisa mengcapture apa sih yang diinginkan oleh shareholder, pemilik perusahaan terhadap organisasi kita, sehingga nanti kita dalam menyusun organisasi kita, rencana bisnis ke depannya, kita bisa menerjemahkan dengan baik dan kita bisa mengkomunikasikannya apa yang dicapai dengan jelas melalui dokumen rencana bisnis ini. Lalu sebagai panduan organisasi dalam menghadapi masa depan, bagaimana kita membuat skenario di dalamnya, skenario pesimis, skenario optimis seperti apa yang menjadi guideline kita. Andai kata terjadi suatu hal, misalnya terjadi suatu kejadian kayak pandemi lagi seperti kemarin, organisasi kita siap apabila terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Sehingga kita harus bikin perencanaan sedetail mungkin, melakukan perancangan sedemikian rupa sehingga organisasi kita mampu menghadapi tantangan di masa depan. Lalu sebagai sarana pengawasan dalam mencapai nilai tambah yang akan diberikan. Nah, inilah garis besar 3 fungsi dari perencanaan bisnis. Oke, nah sekarang kita masuk ke tahapannya seperti apa sih dalam nanti kita melakukan perencanaan bisnis ini. Nah, yang pertama yang saya sebut dengan environmental scanning. Nah, di sini seorang profesor namanya Whelan itu membagi 4 tahapan besar dalam kita merencanakan, mengeksekusi dan mengevaluasinya. Nah, yang pertama itu environmental scanning, di mana kita melihat lingkungan situasi yang terjadi dalam bisnis kita. Nah, lingkungannya baik itu eksternal atau internal, itu kita harus lihat. Nah, pertama kalau dalam lingkup eksternal, nanti kita akan bahas lebih detail tools apa yang bisa kita gunakan untuk menganalisa secara eksternal dan tools apa yang kita gunakan untuk bisa kita cek environment internal bisnis kita. Nah, tapi penting untuk yang eksternal ini bagaimana kita melihat misalnya perubahan-perubahan situasi di luar organisasi kita, misalnya tentang peraturan, tentang teknologi, pasar yang berubah. Nah, itu kita harus coba potret seperti apa sih kondisinya saat ini, lalu kita bayangkan, proyeksikan ke depan apa yang akan terjadi. Lalu dari sisi internal kita cek, tadi yang saya sebutkan sebelumnya, bagaimana kita cek secara sumber daya kita, organisasi kita, ini kondisinya seperti apa yang menjadi gap kekurangan kita, itu kita coba petakan. Nah, setelah kita memahami kondisi yang terjadi di bisnis kita, di eksternal kita seperti apa, di internal kita seperti apa, baru kita mulai formulasikan apa yang menjadi misi kita, yang menjadi dasar visi misi kita, lalu apa sasaran kita yang ingin kita tuju, apa menjadi strategi kita, nilai-nilai yang kita berikan, lalu kita jabarkan proses-proses kegiatan-kegiatan kita bagaimana, dan tahapan berikutnya kita implementasi, baik itu secara program, budget, lalu mungkin ada prosedur-prosedur yang kita buatkan, dan yang terakhir kita evaluasi. Kita cek apakah sasaran ataupun strategi yang kita jalankan benar-benar efisien ataupun efektif dalam mencapai tujuan yang ingin kita raih di kedepannya. Nah, ini gambaran besarnya bagaimana tahapan perencanaan bisnis yang perlu kita laksanakan. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang pertama dulu. Tadi kan yang menurut Whelan, tahapannya yang pertama adalah kita scanning dulu lingkungan kita seperti apa. Nah, di sini kita akan lihat external analysis, internal analysis, sehingga kita nantinya bisa menyusun strategi yang tepat bagi organisasi kita untuk kita lakukan dan bisa kita implementasi untuk bisa kita
jalani tahun-tahun ke depan dalam menjalani bisnis kita. Oke, yang pertama untuk external analysis. Nah, external analysis ini apa? External analysis ini berarti kita melihat, kita menilai lingkungan industri di organisasi kita, misalnya seperti competitive structure, competitive position, dinamika perubahan industri seperti apa, lalu histori yang pernah terjadi seperti apa, itu kita perlu lihat. Nah, lebih luas dari analisis industri, kita perlu lihat juga secara makro ekonomi itu seperti apa. Nah, penting untuk kita lihat secara makro dan juga secara industri. Kenapa? Karena kita perlu memastikan bahwa misalnya stabilitas ekonomi ini terhadap pengaruhnya di bisnis kita itu seperti apa. Misalnya kita mungkin bisnis kita contohnya banyak impor barang, nilai tukar misalnya itu mempengaruhi bisnis kita. Nah, kita perlu lihat historinya bagaimana, terus proyeksi ke depan seperti apa. Itu harus kita lihat sehingga kita menjadi aware, kita menjadi paham apa sih yang terjadi di luar. Nah, tools yang bisa kita lakukan ada dua. Yang pertama untuk analisis makro kita bisa gunakan Pestle Analysis. Dan yang kedua untuk dari sisi industri kita bisa gunakan Five Forces Model. Nah, yang pertama dulu untuk dari sisi makro Pestle. Nah, Pestle ini bisa kita gunakan alat bantu ini untuk kita analisis. Misalnya kondisi politik. Kita ambil contoh misalnya kita di Indonesia, kondisi perpolitikan di Indonesia ini seperti apa? Misalnya kita ini menjelang pemilu 2024, kita perlu analisis seberapa besar dampaknya pemilu terhadap bisnis kita. Faktor-faktor apa aja yang perlu kita perhatikan dari sisi perubahan politik ini. Lalu dari sisi ekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dampak-dampaknya seperti apa, setiap industri-industri mana saja yang bertumbuh. Nah, itu kita perlu perhatikan. Lalu dari sisi sosial, bagaimana masyarakat, daya belinya, bagaimana masyarakat melihat misalnya produk-produk kita. Nah, itu kita coba petakan dari sisi sosial. Lalu misalnya dari segi teknologi, bagaimana misalnya mungkin ada teknologi-teknologi baru yang muncul saat ini. Misalnya contohnya saat ini kita mulai masuk artificial intelligence seperti ChatGPT, lalu muncul software-software AI yang lain. Bagaimana pengaruh AI itu terhadap bisnis kita ataupun pengaruh-pengaruh teknologi, robotik, permesinan, yang lain-lainnya yang dapat mempengaruhi bisnis kita. Lalu dari sisi lingkungan dan dari sisi peraturan. Misalnya ada peraturan, contohnya misalnya kemarin adanya Perpu tentang bagaimana bisnis harus investasi, lalu peraturan-peraturan, undang-undang, dan lainnya yang bisa mempengaruhi bisnis kita. Nah, tools ini sangat bagus untuk kita gunakan untuk memberikan guideline buat kita untuk dapat melihat sebenarnya di sisi eksternal ada pengaruh apa saja sih yang bisa mempengaruhi bisnis kita, baik itu skala bisnis kita masih kecil, sedang, ataupun skala bisnis kita sudah besar. Nah, sehingga misalnya ini sebagai contohnya bagaimana dari sisi politik kita lihat stabilkah perpolitikan di negara kita, ataupun mungkin bisnis kita adalah bisnis ekspor. Nah, kita coba cek perpolitikan di negara tujuan kita stabil atau enggak, keamanan negara tersebut, investasi di negara tersebut itu seperti apa, itu bisa kita gunakan sebagai alat bantu kita. Apakah kita ingin masuk ke pasar tersebut, lalu mengecek kondisi pasar kita seperti apa, itu bisa kita gunakan. Lalu untuk ekonomi, misalnya tingkat suku bunga, inflasi, nilai mata uang, dari sisi sosial, tadi demografi, tingkat konsumsi masyarakat, dari sisi teknologi, environment, dan legal. Nah, inilah contoh ataupun guideline kita bagaimana untuk kita tentukan nih
lingkungan di luar tuh seperti apa sih, apa yang terjadi di luar. Sehingga nanti saat kita berjalannya bisnis, itu bukan bisnis yang berdasarkan insting kita sebagai entrepreneur saja, tapi benar-benar bisnis kita ini kita paham situasi di luar seperti apa, lalu kita paham apa sih yang akan kita lakukan. Nah, itu dari sisi makro. Kemudian dari sisi analisis industri, kita bisa menggunakan five forces model. Nah, di mana Porter's five forces model ini kita akan melihat dari sisi yang lebih kecil industri kita. Misalnya industri kita adalah industri makanan, kita coba lihat apakah industri kita ini sulit untuk dimasuki oleh pesaing-pesaing lain, lalu bagaimana supplier-supplier kita itu apakah sulit untuk mendapatkan supplier, apakah mudah mendapatkan supplier, bagaimana pengaruh kenaikan harga, dan sebagainya. Lalu bagaimana segmentasi dari pembeli kita, apakah pembeli kita eh, pasar yang red ocean yang sangat luas sekali, pasarnya besar sekali, tapi kompetisi di situ sangat ketat, ataupun pasar kita atau segmentasi kita itu niche market, di mana terbatas pasarnya, sudah terdefinisi, pembelinya sudah kebayang gitu, pembelinya akan seperti apa. Nah, itu kita coba petakan. Lalu terkait substitusi barang, lalu persaingan, dan juga hambatan masuknya. Nah, itulah yang perlu kita lihat dari five forces model. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, kita ingin melihat bisnis makan. Saya ambil contoh tadi bisnis makanan. Bagaimana bisnis makanan kita ini, kalau kita memproduksi roti gitu misalnya. Bagaimana kompetisi penjualan roti, kalau mungkin skala bisnis kita masih kecil, misalnya UMKM, bagaimana skala bisnis kita itu terhadap pesaing-pesaing yang ada, apakah ada toko roti juga di sekitar kita, eh, bagaimana mereka bersaing, bagaimana mereka promosinya, bagaimana segmentasi mereka, produk-produk apa yang mereka jual. Nah, itu kita perlu identifikasi. Sehingga nantinya saat kita memberikan nilai tambah ataupun saat memilih strategi kita untuk kita berikan kepada customer, itu menjadi tepat sasaran dan bukannya malah kita sederhananya saing-saingan harga dengan mereka. Tapi yang penting adalah bagaimana dengan kita melihat kompetisi di industri, kita bisa memberikan nilai tambah bagi customer kita, dan customer itu milih kita dengan senang hati. Lalu tadi ada potensi pesaing baru, lalu tentang supplier, bagaimana misalnya harga bahan baku tepung ini sangat mahal dan suppliernya sedikit. Nah, kita perlu identifikasi apakah memungkinkan untuk kita menambah supplier yang baru ataupun mempunyai opsi-opsi yang lain, atau enggak, apakah ada substitusi produk yang bisa kita ganti terhadap bahan baku kita. Nah, itu kita bisa cek dari sisi daya tawar supplier. Lalu kemudian produk substitusi, apakah ada produk yang bisa substitusi produk yang kita jual atau jasa yang kita jual kepada customer kita. Nah, sehingga penting untuk kita untuk bisa analisis, kita coba cari data-data yang bisa kita gunakan untuk bisa kita analisis dan proyeksikan bisnis kita ini sebenarnya kondisinya seperti apa sih di luar itu. Bisnis kita ini apakah diterima oleh pasar, bisnis kita itu relevan dengan kondisi saat ini. Nah, ini kita bisa cek lewat dua hal ini, tadi dari sisi makro dan dari sisi industri. Nah, ini contoh sederhananya. Mungkin nanti file ini kalau Bapak Ibu membutuhkan bisa minta ke panitia lebih detailnya file ini seperti apa. Nah, kemudian ini tadi contohnya kita lihat pendatang baru, misalnya banyak ancaman dari industri finance, kemudian persaingan dengan lembaga lain itu seperti apa, kurang lebih seperti ini contohnya. Nah, hal yang mau saya highlight adalah
bagaimana kita melakukan pengumpulan data untuk kita analisis. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama, karena dalam kita melakukan analisis tadi, misalnya secara makro ataupun secara industri, kita membutuhkan data yang spesifik yang bisa kita percaya, bisa kita pegang sebagai dasar kita menentukan kondisi eksternal seperti apa. Nah, ada dua jenis data yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah primary data dan yang kedua secondary data. Nah, primary data ini apa sih? Primary data itu adalah data yang kita ambil langsung ke sumbernya. Maksudnya seperti ini. Misalnya kita lakukan survei. Apakah misalnya kita ingin survei apakah customer kita suka nggak sih dengan roti yang berbentuknya muka hewan gitu. Kita coba survei ke pelanggan. Nah, kita misalnya setiap ada pelanggan yang masuk, kita coba tanya, kalau kita bikin roti jenisnya seperti ini, apakah customer senang atau enggak? Ataupun kita bisa lakukan observasi. Kita observasi, misalnya contohnya untuk industri gorengan gitu lah. Kita coba lihat gorengan seperti apa sih yang lagi laku di pasaran, misalnya tempe goreng atau lagi ubi goreng. Nah, kita coba bisa observasi ataupun bisa eksperimen, kuesioner, interview dan sebagainya. Nah, untuk secondary data adalah data yang telah diolah oleh pihak lain. Contohnya, data-data pemerintah, data-data yang sudah diolah di buku, di website, ataupun di jurnal-jurnal, artikel, yang sudah melewati proses analisa, proses perapihan data, proses validasi data oleh pihak yang lain. Nah, sehingga secara karakteristik dari primary data, biasanya datanya lebih real time kondisi saat ini. Sementara secondary data, karena sudah diolah dulu, datanya biasanya data-data yang tahun lalu, bulan lalu, data-data yang sudah bicaranya masa lalu. Seperti itu. Nah, dari segi biaya, memang primary data biasanya lebih mahal. Karena kita harus lakukan tadi survei, butuh biaya operasional untuk melakukan survei, observasi, dan sebagainya. Sementara kalau untuk secondary data, biasanya banyak data-data yang sudah dipublikasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga penelitian, yang bisa kita ambil secara gratis. Nah, lalu untuk secara periodenya, memang untuk primary data kita survei mungkin bisa memakan waktu sebulan, 2 bulan untuk kita lakukan survei, tapi secara secondary data itu lebih cepat karena sudah diolah. Tapi keunggulannya untuk primary data, dia sudah spesifik, sesuai dengan keinginan kita. Dan secondary data, karena sudah diolah orang, mungkin relevansi data tersebut tidak 100% menjawab kebutuhan kita. Tapi data itu masih bisa kita gunakan. Nah, dari sisi akurasinya, primary data itu pasti lebih akurat karena memang sesuai dengan tujuan kita. Kita ingin survei apa, pasti hasilnya ya tentang apa yang kita ingin ketahui. Sementara secondary data biasanya tadi yang saya sudah jelaskan, bagaimana mungkin ada deviasi, kemudian ada perlu kita olah lagi data-datanya sehingga bisa menjawab kebutuhan kita. Karena secondary data biasanya tidak seakurat kebutuhan kita. Nah, seperti itu. Jadi penting untuk kita untuk memahami ataupun nanti mengumpulkan data-data pendukung yang bisa kita gunakan untuk menganalisis eksternal kita seperti apa. Nah, lanjut lagi terkait internal analisis. Nah, internal analisis ini ada banyak yang bisa kita lihat, mulai bisa aspek keuangan, aspek SDM, aspek pemasaran kita, promosi kita itu seperti apa, aspek operasional, kemudian aspek manajemen. Nah, untuk aspek keuangan, ada banyak teknik analisa keuangan yang bisa kita lakukan. Misal analisis komparatif, pendapatan,
rasio-rasio keuangan yang bisa kita gunakan untuk kita bisa mengetahui sebenarnya kondisi keuangan kita seperti apa sih, eh, apa yang terjadi di internal kita terkait keuangan kita. Nah, ini adalah contoh eh, analisis yang bisa kita lakukan, misalnya terkait analisis laba rugi dari sekian periode keuangan kita coba cek, misalnya laba rugi kita seperti apa, lalu misalnya perbandingan revenue kita, gross profit kita, net profit kita itu bagaimana, sehingga kita tahu, oh trennya itu ternyata sedang menurun. Nah, kita perlu lakukan sesuatu apa untuk mengintervensi tren tersebut. Nah, ini contoh analisis rasio lainnya. Misalnya ada current ratio terkait likuiditas. Bagaimana kita melihat apakah uang kita cukup nih untuk membayar biaya-biaya ke supplier, membayar biaya-biaya yang dibutuhkan oleh organisasi untuk bisa beroperasional. Lalu misalnya ada quick ratio, ada debtors day, kemudian inventory days, dan sebagainya. Ada banyak sekali rasio-rasio yang bisa kita gunakan yang relevan akan bisa kita gunakan untuk bisa kita lihat organisasi kita ini seperti apa sih kondisinya. Apa organisasi kita ini sanggup nggak sih menghadapi tantangan ataupun perubahan-perubahan di eksternal, sanggup nggak sih untuk bisa mengambil opportunity di depan. Nah, itu kita gunakan rasio-rasio, analisa-analisa keuangan yang bisa membantu kita menentukan hal tersebut. Nah, kemudian contoh lagi di analisis SDM dan aspek manajemen misalnya. Untuk aspek SDM, aspek manajemen kita bisa lihat dengan McKinsey 7S, di mana kita bisa lihat strategi kita seperti apa, value kita seperti apa, struktur organisasi kita apakah sudah mencukupi atau belum, bagaimana struktur kita ini sudah bisa menjawab strategi yang kita tentukan, yang kita tetapkan, lalu sistem manajemen kita seperti apa. Kemudian kita bisa lihat juga dari sisi SDM-nya, misalnya kompetensi karyawan kita. Kita coba lihat kompetensi karyawan kita ini saat ini mungkin rata-rata masih banyak yang lulusannya SMA, atau mungkin sudah ada yang S1. Nah, kita coba lihat, lalu berapa banyak sih skill-skill yang kita butuhkan. Misalnya butuh skill tentang sales gitu. Nah, berapa banyak orang yang sudah memahami skill sales? Nah, apakah kita perlu peningkatan dari sisi kompetensi? Apa yang kita perlu lakukan? Misal perlu ada pelatihan. Nah, kita coba definisikan lewat tools ini. Lalu bagaimana jumlah karyawan kita, lalu gaya kita memimpin ataupun gaya budaya organisasi kita seperti apa, itu kita coba petakan. Nah, ini contoh sederhananya bagaimana misalnya struktur kita itu ternyata masih tumbang tindih. Nah, kita coba lihat, kita breakdownin lagi. Misalnya ada banyak pekerjaan yang dilakukan, pekerjaan yang sama tapi dilakukan oleh dua divisi gitu misalnya. Nah, itu perlu kita waspadai, jangan sampai nanti terjadi salah pengerjaan sehingga nanti saling tuduh gitu. Wah, ini salah siapa, salah siapa. Nah, itu kita perlu breakdown. Nah, alat ini nanti akan bantu kita untuk kita bisa lihat secara struktur gimana sistem, strategi, value kita, staff kita, gaya organisasi kita, ataupun skill. Nah, lebih detail lagi untuk budaya organisasi, biasanya kalau pengalaman kami dalam mendampingi proyek-proyek penyusunan strategic planning, kita juga akan identifikasi bagaimana budaya organisasi di sebuah perusahaan itu seperti apa. Nah, hal ini penting untuk kita coba petakan. Kenapa? Karena aset terbesar organisasi atau perusahaan adalah sumber daya manusianya. Bagaimana perusahaan ini bisa bergerak, bisa maju, itu karena ada orang-orang di dalamnya. Nah, ini perlu kita cek, petakan,
sebenarnya budaya organisasi kita ini seperti apa sih? Nah, Kim Cameron dan Robert Ewing ini dua orang penulis buku tentang manajemen dan juga ahli strategi eh, mengemukakan ada 4 kuadran terkait budaya organisasi. Nah, ada yang tentang budaya culture clan. Culture clan ini seperti kekeluargaan. Jadi bagaimana tempat keluarganya ini menyenangkan, tidak toksik gitu. Lalu pemimpinnya sangat down to earth, sebagai mentor orang tua bagi karyawan-karyawannya. Lalu ada komitmen tinggi, terus ada kebersamaan yang besar. eh, itu dia petakan sebagai culture clan. Lalu ada culture adokrasi di mana lebih banyak eh, inovasi, lebih banyak hal-hal baru yang didorong untuk bisa muncul di organisasi ini. Nah, itu disebutnya culture adokrasi. Lalu ada culture hierarki di mana culture ini sangat mengedepankan hierarki dari struktur, lalu sangat prosedural, uh, cukup kaku lah sebenarnya kalau culture hierarki. Lalu ada terkait culture pasar, di mana orientasinya adalah hasil pekerjaan, uh, goals-nya seperti apa, lalu digerakkan oleh pemimpin yang mengarahkan organisasi kita harus kemana. Nah, peran dari sang CEO atau sang direktur itu sangat penting. Nah, dari keempat kuadran ini sebenarnya tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling buruk. Semua culture ini bisa jadi dimiliki, tapi pasti ada yang menonjol di sebuah organisasi. Nah, ini sebagai contohnya, kami pernah melakukan sebuah analisis budaya organisasi di sebuah perusahaan manufaktur. Di sini kita coba lihat bagaimana tendensi dari organisasi, baik itu di level board of director, di level manager, atau nanti di level karyawan, itu seperti apa sih? Apa sih yang mereka rasakan? Apa yang mereka ekspektasikan? Itu kita petakan. Misalnya di contohnya di sini, bagaimana organisasi itu lebih condong ke arah keluargaan, di mana relasi antar karyawan itu baik, development antar karyawan itu sangat baik, kemudian secara tim itu bisa dikelola dengan baik, sehingga budaya organisasi ini bisa kita identifikasikan dengan nilai terbesarnya di sini 8,5 di culture-nya ini clan atau culture-nya kekeluargaan. Nah, tidak ada salah benarnya di sini, tapi yang penting di sini kita bisa memahami kondisi sumber daya manusia kita, kondisi SDM kita ini seperti apa sih, sehingga nanti treatment yang bisa kita lakukan, strategi yang ingin kita lakukan untuk sumber daya manusia kita, untuk SDM yang kita miliki ini bisa tepat sasaran, seperti itu. Nah, kemudian analisis pemasaran ini kita bisa gunakan BCG Matrix. Nah, BCG Matrix ini bagaimana kita nanti coba lihat secara market share-nya kita seperti apa, pertumbuhan market seperti apa, lalu setelah kita petakan produk kita ini posisinya di mana sih. Nah, kalau posisi produk kita itu market share-nya besar, growth-nya juga besar, nah market kita ini lagi expanding nih, lagi besar. Nah, kita perlu lakukan apa? Nah, ada peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan? Seperti itu. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Bagaimana nanti kita coba petakan produk-produk kita, misalnya ini produk elektronik. Bagaimana produk-produk kita itu ada yang marketnya secara pertumbuhannya rendah, tapi market share-nya besar, tapi ada yang market share-nya besar, pertumbuhannya juga besar. Nah, itu kita lakukan treatment yang berbeda terhadap masing-masing dari produk kita. Kenapa? Kalau kita lakukan treatment yang sama terhadap seluruh produk kita, eh, dikhawatirkan produknya itu ada yang biaya ataupun sumber daya yang kita keluarkan untuk meningkatkan penjualan dari produk-produk kita itu tidak efisien dan tidak efektif. Seperti itu. Nah, kemudian
Misalnya kita bisa petakan juga secara BCG matrix, tindakan apa yang kita bisa lakukan. Misalnya mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan BCG matrix, posisinya ada yang dog, cash cow, ada yang star, ada yang question mark, sehingga nanti kita bisa memastikan produk kita, bisnis kita, ini mau kita bawa kemana sih ke depannya. Nah, terakhir dari sisi operasional, bagaimana kita bisa lihat value chain ataupun proses bisnis yang bisa nanti kita petakan, seperti apa sih operasional kita, ada gap tertentu yang kita sadari yang saat kita petakan, yang bisa kita lakukan efisiensi, efektivitas dari proses, sehingga itu nanti bisa berdampak kepada profitable dari perusahaan. Nah, kemudian kita bisa juga cek dari bisnis model Canvas, bisnis model innovation. Ada banyak jenis bisnis model yang bisa kita gunakan. Umumnya memang menggunakan bisnis model Canvas, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan bisnis model yang lain, tergantung dari jenis bisnis Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti itu. Nah, di sini nanti kita petakan sumber daya kita seperti apa, aktivitas key kita seperti apa, partner kita bagaimana, kemudian nilai-nilai yang kita berikan, distribusi kita seperti apa, lalu bagaimana kita promote ke customer kita bangun brand kita bagaimana, dan customer kita seperti apa. Nah, model ini nanti bisa kita gunakan untuk kita bisa petakan sebenarnya organisasi kita ini kondisinya bagaimana dan apa yang kita butuhkan untuk bisa mencapai sasaran tersebut.